Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar pembagian pecahan bersama Ibu Sartika Yolanda ya tentunya. Nah, pertama Ibu punya pita dengan panjang 1 meter digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ceritanya pita ya, panjangnya 1 meter. Nah, ada soal. Jika pita 1 meter dibagi menjadi 2 bagian sama panjang, berapa? Ya, maka hasilnya adalah 1/2 meter. 1/2 meter dan 1/2 meter atau setengah meter dan setengah meter. Dan akan ada 2 orang anak yang memperoleh pita tersebut ya, karena kan dibagi 2. Jadi berapa yang mendapatkan 2 anak? Nah, kalau misalnya pertanyaannya dibalik, berapa orang anak yang masing-masing memperoleh pita 1/2 meter? Nah, permasalahan tersebut dinyatakan sebagai pembagian pecahan, yaitu 1 dibagi setengah atau dibagi 1/2. Gimana ya caranya? Yuk kita. Permasalahan tersebut dinyatakan sebagai pembagian pecahan, yaitu 1 dibagi 1/2. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari aturan perkalian pada pecahan. Ketika kita mengkalikan pecahan, yang kita lakukan adalah mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi, kalian tinggal mengkali aja ya. Yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Nah, di pembagian kita akan menerapkan prinsip yang sama ke dalam operasi pembagian pecahan. Nah, ini ya ada contoh 1 dibagi 1/2. Kita ubah dulu 1 menjadi bilangan pecahan, yaitu berapa dirubahnya? 1 ini kan bisa menjadi berapapun ya. Nah, dirubah menjadi 2/2, karena 2 dibagi 2 itu 1. Nah, langsung saja kita bagikan. 2 dibagi 1, 2 akan dibagi kepada 1 orang gitu, adalah 2. Nah, kalau 2 dibagi 2 itu kan sama dengan 1. Nah, 2/1 itu 2 dibagi 1 sama dengan 2, jadi ini nggak usah ditulis ya. Bukan 0, tapi 2/2 itu 1. Jadi, langsung aja ditulis 2. Atau nama lainnya ini bisa ditulis 2/1. Nah, biasanya langsung aja ya ditulisnya ya, satunya dicoret jadi 2. Karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. Oke. Nah, ayo kita mencoba. 6/8 dibagi 3/2 ya. 6/8-nya dibagi 3/2. Oke. 6 kan bisa langsung dibagi 3 ya anak-anak ya. Nah, 6 bisa langsung dibagi dengan 3. 8 bisa langsung dibagi dengan 2 ya, karena ini kelipatan 3 dan ini kelipatan 6. Kita langsung saja dibagi. 6 bagi 3 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini ya bisa langsung dikerjakan apabila pembaginya ini, bilangan pembaginya ini bisa membagi bilangan yang akan dibagi ya, karena kan 3 kelipatannya 6, 2 kelipatannya 8, jadi bisa langsung dibagi. Nah, hasilnya adalah, oh iya ini bisa kita perkecil lagi, dibagi 2. Kalau atasnya dibagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2 ya. Kita bagi 2, ini dibagi 2, 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 itu 2. Nah, ini bisa kita perkecil, atau kita udah belajar itu yang lainnya itu namanya adalah pecahan dengan pecahan dengan berpenilai sama. Waktu kelas 4 kita udah belajar ya. Oke. Nah, hasil bagi dari 5/6 dibagi 2/3. Nah, berapa sih gitu?
Bisa nggak ya? 5 dibagi 2? Nggak bisa. 6 dibagi 3? Oh, bisa. Berarti bagaimana ya? Nah, agar 5 bisa dibagi 2, maka 5 akan dikalikan dengan 2 per 2. Ya, biar bisa langsung dibagi 2. Sehingga 5 per 6, soalnya ya, 5 per 6 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 5 per 6 dikali 2 per 2 tadi ini. Karena tadi kan 5 ini nggak bisa dibagi dengan angka 2. Makanya kita akan mengkalikannya dulu dengan bilangan 2 per 2, baru dibagi 2 per 3. Nah, langsung hasilnya berapa nih? 5 kali 2, ya betul 10. 6 kali 2 hasilnya 12. Nah, langsung dibagi dengan ini. Nah, ini kan langsung udah bisa dibagi ya. Berapa kira-kira 10 bagi 2? 5. 12 bagi 3? 4. Jadi hasilnya adalah 5 per 4. Nah, ini tidak bisa diperkecil lagi ya. Nah, kalau misalnya soalnya itu hasil bagi dari 1 per 2 dibagi 3 per 5. Nah, ini gimana ya? 1 tidak bisa dibagikan dengan 3. Ini nggak bisa. 2, ini nggak bisa dibagi 5. Kalau tadi caranya yang 1 dikali dulu 2 per 2, karena ini kan mau dibagi 2. Nah, berarti ini caranya juga sama. Yang 1 dikalikan dulu dengan 3 per 3, yang satu lagi dikalikan dengan 5 per 5, agar bisa ditemukan. Nah, tapi kan kalau misalnya perkalian itu, untuk menyamakan itu harus adil ya. Apabila penyebut dikali, pembilang juga dikali. Apabila pembilang dikali, maka penjemput juga dikali. Bagaimana ya? Nah, lihat. Langkah pertama, kalikan dengan 3 per 3 agar bilangan bisa dibagi 3. Lalu selanjutnya kalikan dengan 5 per 5 agar bilangan bisa dibagi 5. Nah, sehingga 1 per 2 dibagi 3 per 5. Ada dikalinya dulu, 2 langkah dulu. Dikali 3 per 3 dan dikali 5 per 5. Lalu dibagi 3 per 5. Tapi tunggu dulu. Ini ada pembagian kan? Kita bisa langsung membagikannya. 3 dibagi 3. Yang ini ya. Kita akan mengeluarkannya. Lalu di sini ada 5 juga. Biar bisa dibagi 5. Biar nggak usah dibagi lagi nanti endingnya, akhirnya. Nah, jadi kita pisahkan dulu kalinya. 1 per 2 ini, sisanya, nah dari sini. Dari 5 ini, kita pindahkan ke sini. Lalu kan itu masih pembilang ya, disimpan di atas. Lalu ini penyebut. 3 dipindahkan ke bawah. Karena pembilang. Jadi, nah langsung dikali tadi ini yang pembagian. Nah, si 3 per 5, langsung tadi kan 3 yang ini kita simpan di sini, lalu 5 yang ini kita simpan di sini. Nah, sama dengan, oke, 3 per 5 dibagi 3 per 5. Nah, langsung hasilnya ya seperti ini ya. 1 per 2 dikali 5 per 3, kita pindahin. Oke, lalu yang ini. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 5, 1. 1 per 1 itu sama dengan 1 ya angkanya. Nah, ini gimana? Langsung aja kita abaikan. Nah, lihat. Ini menjadi lebih sederhana bukan? 1 per 2 dikali 5 per 3. Seperti soal ya. 1 per 2 dikali 5 per 3. 5-nya dibalik, 5-nya menjadi pembilang, dan 3-nya menjadi penyebut. Nah, kalau dikalikan hasilnya 1 kali 5, 5, 2 kali 3, 6. Dan hasilnya adalah
5/6. Jadi, kesimpulannya, maka aturan pembagian dapat pula dituliskan. Jadi, kalau misalnya asalnya itu ya, A per B dibagi C per D. Nah, akan menjadi hasil A per B dikali D per C. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing pakai cara dikali dulu, karena apabila dikali dengan pembaginya yang sama, akan menghasilkan bilangan seperti ini. Bilangan yang tinggal bersisa seperti ini. Jadi, rumusnya adalah apabila ada pecahan A per B dikali C per D, maka dirubah. Ini D-nya dikeatasin, C-nya dikebawahin. A per B dikali D per C. Jadi, sekian penjelasan tentang pembagian. Semoga dapat dipahami. Apabila tidak dapat dipahami, silakan ditonton berulang-ulang. Nanti ada contoh pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.